Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman, saudara-saudaraku yang berbahagia. Hikmat Jumat untuk kali ini saya akan mengangkat tentang arti hidup, arti kehidupan, dan hidup yang berarti. Mudah-mudahan bermanfaat buat saya sendiri, mengingatkan saya sendiri, dan bermanfaat buat kita semua. Dan kita berdoa mudah-mudahan hidup dan kehidupan ada di dalam kebaikan, ada dalam keberkahan, dan ada di dalam kebahagiaan, selamat dunia dan akhirat. Selama dalam perjalanan hidup, kita seringkali mendapat pertanyaan, apa arti hidup? Ini berbagai macam versi pasti akan memberikan jawaban dengan pengalaman, dengan input, dengan ilmu yang dia dapatkan selama itu. Kadang-kadang kehidupan itu, arti hidup itu seringkali ada hanya dengan kebahagiaan atau sebaliknya dengan kepahitan. Karena pada saat kita lahir, kita semacam kertas putih yang kosong, belum diisi apa-apa. Belum mendapat catatan kehidupan apapun. Hanya ada mungkin perasaan sesuatu yang mengagetkan, hanya ada rasa saja. Sehingga ketika anak lahir hanya bisa menangis. Yang akhirnya mendapat perhatian, mendapat belas kasihan dari orang yang ada di sekitarnya. Ini kita gambarkan sebuah bayi yang polos, yang tidak mengetahui apa-apa. Semua pasti terlahir seperti ini, tidak mengerti apapun. Kita diingatkan oleh Allah dengan surat An-Nahl ayat 78. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a. Dan Allah mengeluarkan kamu mim butuni ummahatikum, dari perut ibumu, la ta'lamuna, tidak mengerti, syai'a, sesuatu apapun. Ini yang Allah katakan. Karena Allah yang menciptakan, karena Allah yang menghendaki kelahiran kita. Karena kelahiran kita bukan berdasarkan keinginan kita, tetapi keinginan Allah semata. Kalau saja Allah tidak menghendaki, maka kita tidak akan terlahir di bumi ini. Untuk itu Allah membekali dengan beberapa perangkat. Wa ja'ala lakum as-sam'a wal absara wal afidah la'allakum tashkurun. Dan Allah menjadikan buat kamu as-sam'a, pendengaran, wal absar, penglihatan, wal afidah, dan perasaan, pikiran, respon terhadap segala sesuatu yang bisa dirasakan dan dipikirkan. La'allakum tashkurun, agar kamu semua bersyukur. Baik, kita akan bahas satu persatu. Kita lahir dari perut ibu, dari rahim ibu, tidak mengerti apa-apa dan tidak tahu apa-apa. Sehingga tidak ada seorang pun yang terlahir di dunia ini sudah mempunyai ilmu. Itu yang Allah katakan. Jadi hanya Allah yang mengatakan, bahkan Allah mengatakan bahwa manusia lahir tidak mengerti apa-apa. Kita sadari. Jadi tidak bawa ilmu, tidak mempunyai ilmu.
Kemudian kelahiran itu pun adalah bukan pilihan. Termasuk kita memilih lahir dari ibu yang mana, dari ibu siapa, dari bangsa apa, yang beragama apa, yang berstatus kaya atau miskin, yang ada di kota atau di hutan belantara. Jadi kita tidak pernah memesan. Tetapi apapun karena kita tercipta oleh Allah, otomatis kita sebagai hamba Allah. Maka kita harus tahu apa arti hidup ini. Allah sudah memberi bekal kepada kita 4 komponen jiwa. Yang tertulis dalam ayat tadi, as-sam'a. As-sam'a itu bukan perangkat keras, tapi perangkat lunak, pendengaran. Seseorang bisa mendengar. Bahkan orang tuli pun bisa mendengar. Mendengarnya bisa dengan mata, melihat isyarat, melihat kode, dia mendapat input, mendapat informasi. Itu artinya juga mendengar. Bahkan dengan membaca sekalipun, itu pada dasarnya mendengar informasi. Jadi kita mendapat input, dan itu bekal yang pertama yang Allah berikan. Yang kedua, al-absar, untuk melihat sesuatu, untuk menganalisa atau untuk membaca, yaitu al-absar. Al-sam'a itu bentuknya tunggal, satu pendengaran. Maka ketika seseorang mendengar sesuatu pasti bisa menyebutkan karena tertuju pada satu. Kalau kita menyebut suara kucing dengan orang luar negeri mengatakan bagaimana suara kucing, itu mirip dan bahkan persis. Tetapi kalau al-absar itu daya pandang. Setiap orang akan mempunyai pemahaman, penglihatan yang berbeda. Seperti orang melihat dari posisi mana. Apakah seorang melihat posisi gajah ada dari belakang, dari depan, dari kanan, dari kiri, dari atas. Itu al-absar untuk menganalisa sesuatu. Kemudian Allah berikan juga al-afidah. Al-afidah itu perangkat untuk merespon. Itu bentuk software yang ada pikiran, Allah menyebutnya akal. Kemudian juga ada perasaan, kulub. Lahum kulubul la yafqahuna biha. Kemudian Allah juga menyebutkan akal, afala ta'qilun. Itu yang digunakan adalah perangkatnya al-afidah. Sebuah pertanyaan. Dengan kita dilahirkan oleh Allah, dengan bukan karena keinginan kita, apakah dengan pembekalan yang 3 ini kita akan bersyukur, artinya memperoleh manfaat, artinya digunakan sesuai yang diinginkan oleh Allah. Karena kita diutus oleh Allah, diberi nyawa oleh Allah, diberi kehidupan oleh Allah, dan juga diberi bekal oleh Allah yang 3 ini. Agar kita bersyukur. Jadi target Allah dengan menggunakan as-sam'a, al-absar, al-afidah itu la'allakum tashkurun. Syukur berarti kita mendapat kebahagiaan, mendapat manfaat untuk keselamatan dunia dan akhirat. Karena yang dipentingkan buat kita adalah ingin bahwa hidup kita itu betul-betul berarti. Seperti yang Allah kehendaki. Pada pembahasan yang akan datang, yang ingin saya bahas adalah hidup yang berarti. Tentang bahkan arti hidup itu sendiri. Untuk mencapai satu titik hidup yang betul-betul berarti. Apakah hidup kita memperoleh kebermaknaan atau tidak. Ya, akan kita bahas tentang status hidup kita. Kemudian berikutnya tentang arti hidup. Apa sih hidup versi kita? Kalau biologi itu berkembang biak, bergerak, dan lain sebagainya. Tetapi apa yang kita pahami tentang arti hidup?
Kemudian apa juga tujuan hidup? Buat apa sih kita dihidupkan? Sehingga supaya kita terjadi konektivitas sesuai dengan apa yang Allah inginkan. Karena tujuannya pun seperti yang kehendak Allah. Kemudian apa untuk memperoleh itu? Petunjuk hidupnya. Jadi ketika kita berjalan, Allah sudah memberi bekal. Apakah Allah juga memberi petunjuk? Kemudian jalan hidup yang harus kita tempuh itu apa? Agar jalan kita itu jalan yang sering kita minta kepada Allah. Kalau saja kita sering minta ihdinas siratal mustaqim, tetapi ihdinas siratal mustaqimnya pun tidak kita pahami atau jalan hidupnya kita pahami yang membawa keselamatan, dimungkinkan kita akan salah jalan. Kemudian tetap dalam berjalan dimanapun, dalam kondisi apapun, dalam kehidupan manusia akan memperoleh tantangan. Karena Allah sendiri menciptakan kita itu liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Nanti kita akan mendapat pembahasan satu persatu. Dan yang terakhir, akhir hidup dan kehidupan ini. Semua yang lahir di bumi ini akan memperoleh akhir kehidupan. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Asal dari Allah dan kembali kepada Allah. Manusia lahir dalam keadaan fitrah seperti yang Rasul katakan, kullu mauludin yuladu ala fitrah. Setiap yang dilahirkan itu terlahir dalam keadaan natural, terlahir dalam keadaan suci. Maka kita kembali kepada Allah dengan memperoleh status hidup kita yang berarti. Itu saja barangkali dan materi yang saya sampaikan kesempatan ini dengan rancangan pada edisi-edisi berikutnya. Mudah-mudahan bermanfaat dan bisa memperbaiki hidup saya, yang tidak baik menjadi baik, yang salah menjadi bisa dalam keadaan benar, dan membawa kita kepada kebahagiaan dunia akhirat. Teman-teman, sekian. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan apabila ada koreksi, saya akan sangat menerima. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.